Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini bisa menyapa teman-teman kembali, tentu dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun banyak orang pada masa kini banyak orang sakit, namun saya dan juga teman-teman semoga tetap sehat dan kuat tentunya. Baik, pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, sebagaimana hadis Nabi yang disampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Artinya apa? Walaupun kita punya ilmu sedikit, punya ilmu pengetahuan sedikit, namun kita beritahu kepada orang lain atau dimanfaatkan pengetahuan kita untuk orang lain biar orang lain ikut tahu juga, itu sebuah manfaat yang luar biasa. Bukan hanya sekedar ilmu agama, bukan hanya sekedar ilmu tentang akidah ataupun agama, namun hal-hal yang kecil kita kasih tahu untuk orang lain, tentu kita jadi orang yang bermanfaat, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hadis Nabi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada awalnya cerita, namun saya akan ambil intinya. Salah satu sahabat itu bertanya pada Rasulullah, qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah. Kasih tahu saya Rasulullah, bima yuqarribuni minal jannah, sesuatu yang bisa mendekatkan aku ke surga. Kata sahabat ini, wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkan aku dari neraka. Maka Rasulullah menjawab apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, anta budallah, engkau harus menyembah Allah, wala tusyrik bihi syai'a, dan janganlah engkau itu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain. Selain itu, wa tuqimas shalah, laksanakan sholat. Artinya selain tidak menyekutukan Allah, juga melaksanakan sholat. Wa tu'tiz zakah, dan tunaikan zakat. Kalau kita punya harta sudah nyampe satu nisab, misalkan sudah ukurannya zakat, harus dikeluarkan zakatnya, ataupun sudah masuk bulan Ramadan wajib zakat. Selain itu, apa yang terakhir, wa taswilar rahim, dan menyambung sanak famili atau silaturahim. Nah, di sini babnya adalah silaturahim, teman-teman sekalian. Artinya begitu penting silaturahim sampai disandingkan dengan anta abudullah wa la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus shalat wa tu'tiz zakah. Artinya silaturahim itu sampai bersamaan dengan syarat-syarat kita masuk surga, jauh dari neraka. Artinya kalau sudah jauh dari neraka, otomatis kita masuk ke surga. Begitu kira-kira Rasulullah berkata seperti itu. Selain itu juga Rasulullah itu menganjurkan bagi kita di hadis yang lain, kalau kita ingin murah rezeki, gampang rezekinya, maka kita harus silaturahim. Silaturahim itu artinya apa? Silaturahim itu menyambung sanak famili. Artinya kita bukan hanya menyendiri saja di rumah, atau enggak ke rumah kerabat sanak famili menyendiri. Kalau kita menyendiri artinya bahasa Arabnya qatu'ir rahim. Nah, dari situ kita teman-teman sebagai umat muslim harus mengikuti anjuran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, supaya kita termasuk umatnya yang taat dan patuh terhadap perintahnya. Salah satu ataupun keistimewaan yang akan diperoleh orang yang sambung sanak famili atau silaturahim di sini, lanjutannya ya,
Wa'alam anna fi silatir rahim asyru hisalin mahmudah. Ketahuilah bahwa di sambung sanak famili itu silaturahim ada 10 perkara yang terpuji. Awalaha anna fiha ridullah ta'ala li'annahu amaru bisilatirrahim. Di sini ada ridhonya Allah Ta'ala. Karena kenapa? Karena Allah menyuruh atau memerintahkan kita untuk silaturahim. Maka otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita silaturahim. Di situ ada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus berlomba-lomba untuk menggapainya. Yang kedua, wasaniyah idkhulus surur alaihim. Wa qad ruwiya fil khabar. Yang kedua itu mendatangkan kesenangan terhadap mereka. Mereka itu siapa? Ya, sanak famili kita, kerabat-kerabat kita. Ketika kita mendatangi mereka, maka dengan sendirinya mereka akan merasa senang, bahagia, berkumpul dengan kerabat, keluarga, dan seterusnya. Begitu. Selanjutnya waqad ruwiya fil khabar, dan diriwayatkan di khabar ya, di hadis yang lain, inna afdhalal a'mal idkhulus surur 'alal mu'min. Nah, di sini dijelaskan idkhulus surur itu sesungguhnya paling utamanya perbuatan itu idkhulus surur 'alal mu'min, ialah mendatangkan kesenangan terhadap orang-orang mukmin. Artinya apa? Ketika kita silaturahim, dengan otomatis sendirinya kita mendatangkan kesenangan, kebahagiaan terhadap orang lain, kerabat kita, tetangga kita, dan seterusnya. Maka dari itu, ini adalah perbuatan yang paling afdal. Di hadis di sini disebutkan. Wassadisah, dan yang ketiga, anna fiha farhul malaika li'annahum yafrahuna bisilaturrahim. Nah, yang ketiga di sini, keutamaan silaturahim ini membuat para malaikat itu ikut senang, ikut bahagia. Karena dengan silaturahim manusia itu, para malaikat juga ikut senang, ikut bahagia. Yang keempat, warrabi'ah anna fiha husnus sana minal muslimin alaih. Yang keempat itu, yang terdapat dalam silaturahim, artinya kalau kita silaturahim kita akan mendapatkan itu baiknya pujian dari orang-orang Islam terhadap kita, terhadap orang yang silaturahim. Selain kita mendapat pahala, kita juga dapat pujian atau sangkaan atau kesan yang baik dari orang-orang Islam. Al-khamis anna fiha idkhulul ghammi ala iblis alaihi la'nah. Dan yang kelima, di sini membuat ketika kita silaturahim akan membuat iblis itu susah atau gelisah, gak senang terhadap kita. Karena kenapa? Karena ini perintah Allah supaya kita terus sambung sanak famili. Maka dari itu iblis sangat tidak suka hal itu. Yang keenam, wasadisah ziyadah fil umur. Yang keenam, menambah umur. Bukan berarti umur kita makin panjang, akan tetapi umur kita makin berkah. Dalam artinya walaupun misalkan umur 30 tahun bukan nambah 31 tahun, akan tetapi dalam 30 tahun itu umur kita terisi dengan hal-hal yang positif gitu. Yang ketujuh, wasabi'ah barakah fir rizqi. Yang ketujuh itu berkat kita atau lantaran kita silaturahim ke sanak famili, keluarga, kerabat, kita akan berkat rizkinya. Berkat rizki artinya kita selalu menemukan jalan untuk menggapai rizki kita. Kenapa? Karena kita nggak putus hubungan dengan